Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah. Mari kita bersama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Jadi kalimat Alhamdulillah ini adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang mengatur rezeki kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, ketika berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, itu diutus malaikat untuk mencatat, mengatur berapa kadar air yang kita minum di dunia ini, berapa kadar makanan yang kita perlu makan di dunia ini, berapa kadar udara yang perlu kita hirup di dunia ini. Sudah diatur itu. Dan Nabi sampaikan tidak akan mati seorang hamba kecuali telah sempurna rezekinya. Kalau jangan kita merasa kita sampai tua, atau jangan pernah merasa kalau saya sehat pasti tidak mati. Belum tentu. Karena Nabi sampaikan ketika telah sempurna rezeki kita, maka saat itu juga malaikat maut datang menjemput nyawa kita. Karena memang MOU-nya seperti itu, aturannya sudah dibuat oleh Allah seperti itu. Makanya ada orang biasanya itu kadang sakarat, ya, setelah kita sakaratul maut, itu kadang dia mati-mati. Apa dia tunggu? Sebenarnya yang dia tunggu adalah rezeki dia yang terakhir. Jadi kadang itu biasa orang sakit lama ya di rumah sakit, tiba-tiba tersadar kuat pengen makan ini makan itu, jangan senang dulu itu. Dia sedang minta rezeki terakhir. Dia sedang minta rezeki terakhirnya. Jadi terkadang makanan-makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, udara yang kita hirup, ada kalanya nanti dan bahkan pasti ketika kita sudah hembus, kita hidup itu udara, ternyata itu udara terakhir yang menjadi jatah kita. Dan qadarullah tidak bisa lagi kita hembuskan. Itu saya mengajak kita semua untuk berpikir ke arah itu. Kenapa? Karena waktu itu tidak pernah berhenti. Waktu tidak pernah berhenti. Detik demi detik, dari menit ke menit, jam ke jam, apalagi hari ke hari. Bahkan ada orang yang merayakan ulang tahunnya, toh, selamat ulang tahun. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya ketika itu terjadi sebenarnya usia kita semakin berkurang, jatah kehidupan kita semakin berkurang. Jadi kalau orang yang merayakan ulang tahun senang-senang itu sebenarnya agak keliru. Kenapa keliru? Karena dia merasa bahagia, merasa senang, jatahnya berkurang. Selama semakin dekat dengan kubur, selamat ya, sebentar lagi kamu mati. Aku mati. Sebentar lagi kamu akan mati. Jadi itu ulang tahun tuh begitu. Aslinya seperti itu. Aslinya. Peringatan. Saya pakai suara asli saja. Lebih jelas kayaknya. Ya. Ini yang menjadi sebab pembahasan kita pada kesempatan ini.
Kalau kita bertemu Ramadan, berarti Allah tuh kasih kita kesempatan untuk menambah bekal terbaik kita. Jadi Allah sudah ingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq, sungguhnya janji Allah itu benar. Fala tagurrannakum alhayatud dunya, maka jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, maksud dengan itu. Fala tagurrannakum alhayatud dunya, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia ini fata morgana, orang bilang ya istilahnya fata morgana. Kelihatannya kalau kita punya itu akan bahagia kita, begitu. Sifatnya dunia itu Allah ajarkan kepada kita. Kalau andai kalau saya punya iPhone nanti 15 Pro Max apalagi 17 ke apa? 17 ya sekarang. Ini tanggung. Saya punya iPhone 17 Pro Max maka saya akan bahagia. Kelihatannya begitu. Dunia itu kata Allah. Tapi akan terasa biasa kalau kamu sudah memiliki itu. Biasa aja kalau sudah nanti sudah punya. Orang menikah. Sebelum menikah pacaran tuh kayaknya dia itu bidadari, betul nih. Bidadari tak bersayap, tidak ada celahnya. Oh, bahkan kentut pun dia tahan. Tapi ketahuilah, kalau sudah dimiliki, sudah menikah nanti, oh kelihatan semua aslinya. Dan kamu mulai hilang rasa tidak suka. Perhatikan saya. Jadi dunia itu sifatnya begitu. Allah sudah ajarkan kepada kita. Fala tagurrannakum alhayatud dunya, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia yang seperti itu. Jadi jangan kita berangan-angan saya dikumpulkan uang banyak-banyak, ataupun saya pengen punya cita-cita mau kumpul uang, mau beli ini itu. Jangan kita merasa nanti kalau kita punya itu kita akan bahagia. Ketahuilah, dunia ini kata Allah fata morgana. Fata morgana itu gambarannya begini. Kita di Papua ini kan biasa panas tuh. Nah, kita jalan raya, atau kita naik mobil atau jalan kaki, itu kelihatan dari jauh tuh kayak ada air di sana biasanya. Ya toh? Di ujung jalan sana itu, atau di kejauhan sana itu kelihatan ada air. Kelihatannya toh, kadang kelihatannya seperti ada air. Tapi coba kalau kita ke sana ternyata tidak ada air, sama saja dengan di sini. Itulah kehidupan dunia kata Allah. Ya jangan kita merasa kalau saya punya ini itu saya akan bahagia. Oh, tidak ada hubungannya dengan itu. Andai bahagia itu hubungannya dengan harta, ya. Andai kebahagiaan itu hubungannya dengan kebendaan dunia ini, tentu Allah itu tidak adil. Ya toh? Pasti kalau begitu ukuran kebahagiaan itu pasti Allah itu tidak adil. Kenapa? Karena ada orang itu kaya, ada orang miskin, ada orang melarat. Jadi letak kebahagiaan yang Allah taruh itu di mana? Nah, inilah maha adilnya Allah. Inilah maha adilnya Allah. Allah menaruh kebahagiaan itu di hati orang-orang yang mau mendekat kepada Allah. Apapun keadaan hidupnya, jadi itu. Allah menaruh kebahagiaan di hati orang-orang yang mau mendekat kepada Allah. Apapun keadaan hidupnya. Kalau dia kaya, dekat dengan Allah, makin bahagia dia. Dia miskin, dekat dengan Allah, bahagia juga. Kebahagiaan yang dirasakan sama dengan orang kaya. Makanya saya sering sampaikan begini. Makanan enak itu bisa dibeli, bisa toh? Tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Nah, kita bisa apa? Makanan enak bisa dibeli, enaknya makan tidak bisa dibeli. Biar makanan itu enak bisa uang kita mampu beli, tapi kalau hati kita galau, hambar itu. Hati kita galau. Tempat tidur yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya tidur tidak bisa dibeli. Jadi begitu kurang lebih yang saya mau sampaikan. Itu letak kemahadirnya Allah. Jadi adilnya Allah itu Allah meletakkan kebahagiaan itu pada apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita mau bahagia, sudah dekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya inilah yang kita mau tempuh ini.
Dan ini menjadi jawaban kenapa kita suka galau. Ya Allah, kenapa saja galau itu dasar tidak ada masalah yang lain, mungkin uang sudah ada di tangan, tidak ada masalah pun. Apalagi sudah punya masalah baru jauh dari Allah, tambah galau lagi itu. Bisa-bisa racun pun diminum. Maka jangan kita heran kenapa ada artis pakai narkoba, jangan heran. Padahal dia sudah punya semua, sudah punya uang dia, punya uang banyak, punya istri cantik, punya suami ganteng, punya segalanya. Tapi kok pakai narkoba, apa yang dia cari? Itulah kebahagiaan hidup. Dan situ letaknya menghadiri Allah. Allah meletakkan kebahagiaan di hati kita semua manusia itu dengan hubungan yang erat, hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah perintahkan kita sholat, Allah kenapa perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita berbuat baik. Kenapa Allah perintahkan kita baca Al-Quran, kenapa Allah perintahkan kita berzikir, supaya kita ini semakin dekat dengan Allah. Itu tujuannya seperti itu. Kalau kita dekat dengan Allah, apapun masalah dalam kehidupan ini terasa ringan dijalani. Tapi kalau kita jauh dari Allah, biar masalah kecil terasa besar sekali. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah, hati kita kosong. Ini bagi orang yang sudah yang tidak ada masalahnya pun Allah sudah berjanji begitu. Bahkan maksudnya orang dalam kehidupan ini punya segalanya. Punya harta, punya tahta, punya jabatan, punya segalanya. Tapi Allah ingatkan begini. Ketika mereka jauh dari peringatan Allah, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan perintah-perintah Allah, jauh dari berzikir kepada Allah, tidak mau ingat Allah, maka Allah ingatkan kepada kita, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang jauh dari Allah, jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Quran, maka Allah akan buat hatinya gersang. Hati kita akan terasa gersang. Apa itu gersang? Tahu tuh gersang toh? Gersang itu apa? Apa itu? Gersang itu tanah yang tandus, tidak bisa tumbuh apa-apa di situ. Ada tanahnya, ada, tapi tidak bisa tumbuh apa-apa. Gersang. Jadi hati orang itu jadi kosong, tidak bisa. Jadi orang itu, kenapa ada yang pakai narkoba, ada yang pakai mabuk-mabukan, itu yang dicari ketenangan hati. Dan ternyata ketenangan yang didapatkan melalui perkara tersebut itu sifatnya sementara sekali. Oh, sebentar. Kalau hilang itu reaksi narkobanya itu, oh, kembali galau lagi dia. Hilang itu reaksi alkohol yang diminum, galau lagi dia. Bagaimana caranya Allah membuat satu aturan, satu SOP supaya kita ini bahagianya itu, senangnya itu bertahan. Maksudnya jangan seperti perkara tadi harus pakai narkoba dulu baru kita bisa tenang. Kan tidak perlu begitu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan dalam hati kita itu dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu Allah sudah letakkan kebahagiaan di situ. Jadi siapa yang keluar dari SOP ini, maksudnya biar dia kaya, biar dia raja, biar dia presiden, biar dia punya segalanya di dunia ini, dia jauh dari SOP ini, maka dia akan galau, dia akan gersang hatinya. Ini bayangkan, mari kita sama-sama bayangkan, orang yang punya segalanya seperti ini saja kalau jauh dari Allah itu gersang susah hatinya. Apalagi mohon maaf kita sudah tidak punya apa-apa, baru jauh lagi, ya Allah, tambah galau lagi nih. Tambah galau kita. Maka mari kita mencari itu, cari kebahagiaan yang sesungguhnya, ketenangan yang sesungguhnya dengan itu, dengan dekat kepada Allah. Makanya sebelum Ramadan saya ingin ingatkan kepada kita, mari kita siap-siap. Jadi Allah itu perintah kita fastabiqul khairat, dalam Al-Quran Allah ini begitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Allah juga buat satu perlombaan besar dalam kehidupan kita, bahkan tiap tahun Allah adakan. Dan perlombaan
perlombaan ini Allah sediakan untuk kita berlomba. Nah, saya ingat ini sebagai penutup ya. Berlomba dengan siapa? Ada yang tahu? Berlomba dengan siapa? Dengan diri kita yang tahun kemarin. Jadi perlombaan ini Allah tidak suruh kita untuk berlomba dengan orang lain, tidak usah. Tidak perlu kamu kalahkan si fulan, tidak usah. Diri kita sendiri yang mau dikalahkan yang sebelumnya. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maksudnya hari ini sama dengan hari kemarin, atau tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka dia rugi, kata Nabi. Rugi itu orang begitu itu rugi. Ramadan kali ini dengan Ramadan tahun kemarin itu sama saja, tidak ada perubahan, begitu-begitu aja. Itu rugi, kata Nabi, rugi sekali. Dan kata Nabi ada orang yang celaka. Siapa itu celaka? Orang yang tahun ini atau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Oh, tidak ada perubahan, bahkan merosot. Sementara dia semakin dekat dengan kuburnya. Kok tidak ada persiapannya, tidak ada. Dan kata Nabi ada orang yang paling beruntung. Ada orang yang paling beruntung, kata Nabi. Siapa itu orang beruntung? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Maka mari kita berlomba supaya mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun kemarin. Mungkin yang tahun lalu bolong-bolong, usahakanlah tahun ini jangan bolong-bolong lagi. Tahun lalu mungkin banyak bocornya, tahun ini tambah lah itu. Jangan lagi dibocor-bocorkan lagi. Kita butuh banyak bekalnya yang menuju kubur ini. Masalahnya kita di sana sendirian ini. Bocor halus sekarang gitu. Maksudnya kalau masih bisa, di selama semasa kita hidup itu masih ada kesempatan. Jangan bilang tidak bisa ditambah Bang Yus. Makanya itu namanya pesimis. Jangan pesimis, optimis lah. Allah kasih kita hidup cuma sekali, ya. Hidup di dunia cuma sekali. Dan kita harus ingat, kita akan hidup lagi. Jadi saya tolong kita sama-sama renungkan, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Saya ulangi, kematian itu bukan akhir dari segalanya, bukan. Jadi jangan sampai ada yang menyangka, biar mati saja, biar selesai masalah, gantung diri dia. Masalah besar kamu hadapi itu sana. Masalah di dunia ini kalau kita mati, memang kelihatannya selesai, tapi di sana kita akan bertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Jadi Allah itu adil sekali. Allah tidak pernah paksa kita untuk memilih kebaikan atau keburukan. Allah tidak paksa. Silahkan kamu pilih. Ada konsekuensi. Allah ingatkan dalam Al-Quran, kalau kamu pilih kebaikan, ujung-ujungnya surga. Kalau kamu pilih keburukan, ujung-ujungnya neraka. Jadi semua itu pilihan kita. Tapi Allah ingatkan, neraka itu jangan coba-coba. Siksanya yang paling ringan saja, kata Nabi, itu cuma dipakai sendal. Ada siksa di neraka itu cuma dipakai sendal saja. Tidak disiksa, tidak ditusuk, tidak dipalu-palu, tidak digiling-giling, tidak dibelender, tidak. Tapi cuma disuruh pakai sendal, kata Nabi. Wah, ada yang meremehkan, kan cuma pakai sendal di Ustaz. Iya, pakai sendal, tapi pakai sendalnya neraka itu kalau sudah dipakai itu otak mendidih. Wah, mendidih otak. Bagaimana panasnya? Hari-hari itu pakai sendal dan konyolnya lagi, nauzubillah. Konyolnya itu di sana kita tidak bisa mati. Itu yang jadi masalah. Masalahnya itu. Andai kalau kita disiksa terus mati kan selesai ya, terasa mungkin mati itu tidak terasa siksaannya. Di sana Allah sudah cabut kematian. Jadi orang itu disiksa dalam kondisi hidup terus. Waduh. Bahkan dalam Al-Quran Allah ingatkan, ketika kulit-kulit mereka terbakar, maka Allah ciptakan lagi kulit baru untuk merasakan siksanya, pedihnya azab itu yang mereka dustakan selama di dunia. Alhamdulillah. Ya, ini pengingat buat diri saya juga dan kita semua. Mudah-mudahan kita jangan meremehkan hari akhirat. Kita siapkan bekal kita sebelum ajal menjemput kita. Dan salah satu bekal terbaik dalam kehidupan kita, Allah sudah sediakan Ramadan. Ramadan ini kita kesempatan untuk mengupgrade, kita menambah
saldo kebaikan kita. Jadi mungkin selama ini saldo kebaikan kita itu kurang, bahkan minus. Ya. Sama kalau kita cek ATM, kira mungkin masuk, ternyata masih saldonya 0, 5.000 atau apa? Beli mau beli ternyata cuma iklan saja. Misalnya ya. Ini sama kebaikan dalam kehidupan kita pun demikian. Cobalah kita tambah-tambah. Kesempatan Ramadan ini mungkin tahun lalu ya kita tahu sendirilah. Jadi saya berharap kepada kita semua, tidak usah lihat yang orang lain, tidak usah menilai orang lain, tidak perlu amalan orang lain diperhatikan, cukuplah amalan kita masing-masing. Renungkanlah bahwa suatu saat kita akan mati. Itu saja, secara real saja, tidak usah yang muluk-muluk lah. Kita perlu merenung setiap hari sesekali toh. Diam-diam kita sebelum tidur, ya Allah, saya ini mau kemana, mau hidup saya singkat ini saya bawa kemana? Dengan istri yang paling kita sayang pun kalau kita mati ya sudah, kita dilupakan. Kalau dia masih muda menikah lagi dia. Sakit. Jadi maksudnya hidup itu begitu Ji. Jadi maksudnya ya jadi seperti itu hidup. Jadi Sayyidina Ali itu kalau diceritakan tentang azab api neraka, dia tidak menangis biasa. Maksudnya takut tapi tidak menangis. Tapi kalau diceritakan siksa kubur, maka dia akan menangis dia. Karena jadi suatu ketika itu dalam riwayat dia datang ke kuburan, dicerita kepada ada kuburan ini sebenarnya dia menasihati diri sendiri. Wahai fulan, bagaimana kabarmu di sana? Pasti di sana hari-harimu kalau kamu baik, maka disediakan hidangan surga, kenikmatan-kenikmatan kamu dapatkan. Ketahuilah, dunia saat ini begitu-begitu aja. Sementara istrimu yang kemarin masih cantik sudah dinikahi orang, hartamu sudah jadi bahan rebutan orang lain. Jadi begitu, ya Allah. Atas pentingnya perkara ini, ya saya bilang, mari kita sama-sama renungkan diri kita masing-masing. Kita siapkan bekal kita yang terbaik. Kita siapkan saldo kebaikan kita sebanyak-banyaknya. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya orang yang masuk surga itu bukan tidak punya dosa, ada juga dosanya. Tapi kebaikan dia mengalahkan dosa-dosa dia. Itu dia masalah. Jadi orang yang masuk surga itu bukan tidak punya dosa, punya juga dosa, tapi kebaikan dia mengalahkan dosa-dosa dia. Timbangan kebaikan itu lebih berat. Jadi jangan juga kita memfonis, kamu juga jangan suci, ada juga kesalahan. Iya memang, cuma kita yang berusaha supaya kebaikan kita lebih baik daripada kesalahan kita. Itu poinnya. Jadi orang yang masuk surga itu bukan tidak punya dosa, punya juga dosa, tapi dosa dia itu lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena Allah ampuni. Kenapa Allah ampuni? Dia bertobat, minta ampun dia, tidak mau ulangi lagi. Nah itu. Sementara orang yang masuk neraka itu, orang itu meremehkan dosa dalam hidup. Yang ada dosa itu kecil saja, kecil. Bahkan yang berbahaya itu kita meremehkan dosa-dosa kecil ini. Mungkin dosa besar keluar kita dari Islam, tidak berani kita pakai kalung salib atau mau dibaptis, tidak berani kita, tidak mau kita. Tapi mohon maaf, dosa-dosa kecil yang kita remehkan, auzubillah, atau bahkan mohon maaf, kita tinggalkan perintah-perintah Allah itu dosanya besar sekali. Karena berdosa kita kepada Allah dan kabar gembiranya adalah Allah itu Maha Pengampun. Allah itu ampuni kita semasa kita hidup. Kalau kita hidup kita minta ampun, Allah terima. Tapi kalau sudah nyawa di kerongkongan, sudah kelihatan malaikat maut, baru kita meminta ampun, ya terlambat. Jadi saking ngeri sakaratul maut, Allah ceritakan dalam Al-Quran, Fir'aun itu ketika di akhir kehidupannya itu dia minta ampun. Kita harus tahu itu. Fir'aun itu di akhir kehidupannya itu minta ampun dia. Bahkan dia mengaku beriman kepada qala amantu. Dia beriman kepada Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Oh, tapi terlambat kau.
terlambat nyawa sudah kerongkongan, kamu sudah kelihatan malaikat maut, sudah mau mati baru minta ampun, ini terlambat. Kemana kamu kemarin waktu masih sehat? Di malaikat tanya, kemana kemarin waktu kamu masih sehat? Waktu masih berkuasa di mana kamu? Waktu masih berkuasa, foya-foya, berkuasa dia menindas, membunuh. Tapi ketika sudah sekaligus maut dia katakan beriman, enak sekali kamu. Enak sekali kamu. Jadi, alhamdulillah. Sebelum itu terjadi kepada kita, maksudnya Fir'aun saja yang punya kekuasaan bertobat, apalagi kita tidak punya kekuasaan. Ya. Sebelum itu terjadi, minta ampunlah kepada Allah. Kita yang tahu kesalahan kita yang tahu dosa-dosa kita, dan berikutnya lagi Allah tutupi aib-aib kita. Ya, Allah tutupi, Allah tidak bongkar. Andai Allah bongkar aib kita ini, mungkin sudah lama kita digebuk orang atau di penjara kah. Jadi Allah tutup aib kita supaya Allah kasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Andai dosa tidak ditampakkan, maka tidak ada orang mau berteman dengan kita, tidak ada orang mau berkawan dengan kita. Tapi Allah tutup aib-aib kita, Allah tutup kesalahan kita agar kita memperbaiki diri sebelum ajal menjemput kita. Demikian, lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas setengah 9 makanan datang, selesai. Silakan kembali kepada moderator. Alhamdulillah kita telah mendengarkan materi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam bulan Ramadan kali ini. Apakah kita nanti akan menjadi orang yang merugi ataukah kita akan menjadi orang yang diuntungkan? Apakah kita ingin bocor tipis atau bocor tambah tebal? Baik, semoga kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustaz pada sesi kali ini. Semoga kita semua bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi bulan Ramadan. Ini juga kita tahu dalam sama-sama kita menutup kajian kali ini dengan bacaan saudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malaikat penjaga surga baru datang gini. Tolong buka pintu surga kah? Ridwan, mereka Ridwan.